tindakan kelas ini sangat berguna sekali bagi Bapak Ibu, baik Bapak Ibu yang pegawai negeri terkait dengan prasyarat kenaikan pangkat ataupun untuk Bapak Ibu guru yang ada di sekolah-sekolah selain di sekolah negeri, bisa juga di sekolah-sekolah swasta yang memang menginginkan atau ingin menemukan sebuah metode pembelajaran yang baru yang pas untuk diterapkan di sekolah masing-masing, sehingga di sekolahan tersebut akan ditemukan metode yang tepat untuk pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan dari tahun ke tahun. Bapak Ibu yang kami hormati, selain itu juga penelitian tindakan kelas juga banyak dilakukan oleh para peneliti baik di perguruan tinggi, dan juga hasil yang nanti dilaksanakan biasanya juga sampai di submit mungkin ke jurnal internasional. Untuk itu selamat menyimak nanti apa yang disampaikan oleh Ibu presenter kita tentang materi penelitian tindakan kelas. Dan mohon nanti setelah presentasi ini selesai, monggo Bapak Ibu ketika ada pertanyaan silahkan nanti langsung Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan tersebut. Untuk itu kami persilakan kepada Ibu Heni untuk menyampaikan presentasi hari ini. Ibu Heni, selamat malam. Selamat malam. Semoga lanjut saja, nggih. Terima kasih Pak Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu Instruktur VCT Batch 6, yang saya hormati Bapak Ibu tim khususnya, dan Bapak Ibu yang pada malam hari ini menyempatkan diri sharing bersama-sama. Tentu saja kita senantiasa menjadikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya, sehingga hari demi hari kita lalui, dan kali ini kita ketemu lagi dalam sesi pembahasan materi yang akan saya sampaikan, yaitu menyusun laporan penelitian tindakan kelas. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya kami menyampaikan materi ini bukannya merasa sudah jauh lebih hebat, karena saya di sini Bapak Ibu hebat semuanya. Kita hanya sharing bersama. Mohon nanti mudah-mudahan dengan cara ini pembelajaran kita menjadi lebih menarik, lebih memahami. Saya sendiri sebagai petugas presenter malam ini juga menjadi lebih paham dengan sharing Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, penelitian tindakan kelas bagi guru itu merupakan bagian dari pengembangan keprofesian berkelanjutan, di mana landasan hukumnya adalah Permenpan RB nomor 16 tahun 2009, bahwa guru ini memiliki tanggung jawab secara individu untuk mengembangkan profesinya. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam hal ini ketika guru melakukan penelitian tindakan kelas, ternyata banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, ada pengalaman tersendiri dalam mengajar, dalam menerapkan metode yang baru. Kemudian pada setiap instrumen akreditasi saya amati, baik yang tahun 2017 maupun 2019, 2020 yang masih draft, ini pada standar pendidik itu meminta bahwa setiap guru itu mampu menyusun
laporan penelitian tindakan kelas. Artinya ketika ini dihadapkan dengan akreditasi itu tidak memandang guru mau naik pangkat atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian tindakan kelas sangat penting sebagai tindakan reflektif seorang pendidik. Bagaimana mengobati suatu kelas dengan metode tertentu dan hasilnya seperti apa. Bapak Ibu, langsung saja, kalau biasanya teori-teori besar tentang PTK, kadang-kadang guru menjadi takut dengan kata-kata penelitian, dan kali ini saya mencoba untuk membumikan bahasa-bahasa penelitian itu langsung pada langkah-langkah praktisnya. Jadi dengan harapan apa yang saya sampaikan ini langsung bisa diterapkan. Oke, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Heni Wahyu Widayati. Sebelumnya saya sehari-hari berada di antara Bapak Ibu guru SMP bidang pendidikan agama Islam dan MTS. Saya dari Kemenak Sleman. Lanjut ke materi Bapak Ibu. Nah, sebenarnya ini saya simbol saja bahwa anak sedang bermimpi memberikan guru yang kreatif, yang inovatif, yang mau untuk menerapkan metode-metode yang bagus, yang baru, yang tidak biasanya, seperti ceramah, diskusi itu saja, ceramah, tanya jawab, dan seperti itu. Bapak Ibu, waktu untuk mempelajari PTK itu sangat panjang, maka kembali lagi bahwa apa yang saya sampaikan adalah teknis saja. Bagaimana seorang guru bisa menyusun rancangan judul PTK. Jadi pada intinya ada 3 pertanyaan. Yang pertama, siapa? Siapa yang akan dikenai tindakan? Nah, siapa ini? Kalau kelasnya ada kelas A, B, C, kita tentu akan memilih kelas yang akan diobati. Misalnya A, B, C kelas 7 SMP. Itu kelas yang paling super adalah yang kelas D. Nah, maka kita sasar yang dipilih adalah kelas-kelas yang bermasalah. Sehingga penelitian itu benar-benar akan berfungsi untuk mengubah kondisi kelas yang semula seperti apa menjadi seperti apa gitu. Jadi siapa di sini Bapak Ibu langsung bisa memegang kelas mana ya yang akan saya obati. Kalau di SD kelas berapa gitu. Di SD jika ada beberapa paralel juga bisa dipilih. Nah, kemudian yang kedua, apa yang akan ditingkatkan? Yang pertama siapa atau who, yang kedua what, apa yang akan ditingkatkan di kelas itu. Nah, kelas tadi yang saya sebut sebagai kelas yang mungkin super itu, super apanya gitu. Oh, hasil belajarnya rendah, kehadirannya misalnya, atau aktivitas siswanya, atau kedisiplinannya, atau semangat belajarnya sangat rendah. Nah, ini kita fokuskan pada masalah-masalah ini, dan terutama tentu pada materi apa, sesuai mapel yang kita ajar. Kemudian tindakan yang akan dilakukan. Ini tindakannya dengan model apa, dengan metode apa, atau media apa. Nah, saya perhatikan Bapak Ibu di VCT Vietnam ini banyak sekali menerapkan menggunakan media-media baru. Saya kira itu juga bisa menjadi aset untuk mengambil atau dipilih sebagai judul. Jadi saya ulang, yang pertama, siapa yang akan dikenai tindakan? Yang kedua, ya, apa yang akan ditingkatkan melalui tindakan tersebut? Jadi siapa, kemudian apa yang ditingkatkan? Berikutnya, tindakan apa yang akan dilakukan? Nah, untuk model, metode, media tentu saja seorang guru harus memiliki
banyak referensi bahwa saya tahu metode ini akan saya coba. Saya tahu metode mind map misalnya, akan saya coba dengan mind map. Oh, saya media baru saya terapkan, misalnya seperti itu. Jadi 3 kata ini sudah dirangkai menjadi judul, Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah mendapatkan judul, kita akan menuju kepada bab pertama, pendahuluan. Pendahuluan ini biasanya kalau dikatakan cara berpikir adalah terpikir kerucut terbalik seperti itu, diawali dari uraian harapan pendidikan secara umum. Seharusnya seperti ini. Ini bisa Bapak Ibu cantumkan dalam pendahuluan itu adalah Permendiknas nomor sekian, seperti itu. Kemudian pentingnya materi yang akan dipelajari. Bahwa materi kita ini sangat penting bagi siswa. Kemudian contohnya begini, materi titik-titik berarti sesuai dengan materi kita. Di kelas titik adalah materi yang sangat penting karena ini kita ungkapkan, misalnya PKN, karena untuk percintaan misalnya Bapak Ibu yang lebih tahu sesuai dengan KD yang diampu. Kemudian alinea berikutnya ya, kita tuliskan 4 alasan ideal mengapa Bapak Ibu mempermasalahkan hal tersebut. Nah, maka kalimat yang bisa Bapak Ibu ambil adalah seperti ini. Dengan demikian, nah, seharusnya siswa itu belajar dengan aktif. Hasil belajarnya di atas HKM, siswa disiplin sesuai dengan teori dan peraturan yang berlaku dan lain sebagainya. Ini kalimat-kalimat yang bisa dirangkai berikutnya Bapak Ibu. Jadi yang tercetak miring adalah panduan yang sekiranya Bapak Ibu juga tidak bisa mengembangkan sendiri dan bisa menyesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu sendiri. Alinea berikutnya, ini kita bisa menuliskan 4 kenyataan yang ada dalam kelas Bapak Ibu. Nah, kenyataan itu kita tidak bisa meraba-raba atau mereka-reka, tapi berupa data atau hasil ulangan tahun kemarin menunjukkan nilai yang sangat rendah misalnya, itu data. Ini jadi antara idealitas dan realitas. Nanti yang pertama idealnya begini, berikutnya realitasnya seperti ini. Nah, realitasnya namun pada kenyataannya di kelas titik-titik pembelajaran materi titik-titik kita uraikan gurunya bagaimana, prosesnya bagaimana, siswanya bagaimana, seperti itu. Nah, sehingga hasilnya bagaimana itu juga kalimat-kalimat yang membantu Bapak Ibu merangkai kata dalam pendahuluan. Berikutnya, setelah kita mengungkapkan kondisi ideal, kemudian kondisi realnya, maka kita ungkapkan bahwa ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan di lapangan. Untuk itu, mengatasi itu, maka peneliti menggunakan model ini itu. Atau peneliti menerapkan atau memilih media dan sebagainya pada pembelajaran yang sesuai materi kita. Berikutnya, dalam pendahuluan, berikutnya adalah B, rumusan masalah. Maksudnya A tadi latar belakang ya Bapak Ibu. Rumusan masalah, dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya adalah apakah metode titik-titik, apakah media titik-titik dapat meningkatkan. Kalau kita misalnya ingin meningkatkan hasil belajar, ya apakah dengan metode mind mapping dapat meningkatkan hasil belajar siswa? Seperti itu Bapak Ibu. Rumusan masalah bisa 1, bisa 2. Kemudian tujuan PTK ini adalah di poin C. Khusus untuk PTK ini memang tujuannya adalah
untuk meningkatkan. Jadi kata kuncinya untuk meningkatkan apa? Hasil belajar, meningkatkan keaktifan siswa, meningkatkan ini. Karena memang nih tindakan, ibaratnya tindakan itu adalah obat, mengobati, maka untuk meningkatkan, bukan sekedar untuk mengetahui, tapi untuk meningkatkan. Berikutnya masih di pendahuluan, manfaat penelitiannya apa? Nah, ini kita bisa uraikan pada tertulis cetak miring. Ini adalah kalimat pemancing untuk Bapak Ibu. Melalui PTK ini diharapkan dapat memberikan manfaat satu, mungkin bagi siswa juga boleh. Bagi siswa akan meningkatkan motivasi belajar. Bagi guru akan memberikan pengalaman menerapkan metode pembelajaran. Bagi sekolah mungkin akan meningkatkan prestasi sekolah melalui prestasi mapel dari Bapak Ibu guru. Jadi manfaat ini bisa dituliskan bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah dan sebagainya. Berikutnya hipotesa tindakan pada poin E dalam pendahuluan. Nah, ini hipotesa kalau dalam teori penelitian memang itu kesimpulan sementara dari hasil penelitian. Jadi dugaan sementara kita nanti akan seperti ini ya. Dengan contohnya begini, dengan demikian hipotesa dalam penelitian ini adalah melalui metode mind mapping akan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik di SMP titik-titik, di kelas titik-titik, SD titik-titik dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu, kita sudah selesai pada pendahuluan. Ya. Bab 1 selesai. Mudah nggak Bapak Ibu? Mudah nggih? Yang tidak mudah itu mengalahkan kemalasan. Berikutnya Bapak Ibu pada kajian teori. Bab 2 adalah kajian teori Bapak Ibu. Dimulai dari mencantumkan nama tindakan yang akan dilakukan. Kalau tadi saya mencoba untuk menerapkan metode mind mapping, berarti kita akan menerangkan pengertian dari mind mapping adalah dan sebagainya. Kemudian langkah-langkahnya bagaimana begitu. Diuraikan. Mind mapping yang pertama siswa dibuat kelompok, kemudian diberikan tugas masing-masing kelompok berbeda seperti itu misalnya. Kemudian apa kelebihannya? Apa kelebihannya dari mind mapping ini? Ini Bapak Ibu bisa dilihat dari teori atau dari bukunya. Kemudian berikutnya adalah kita akan mendefinisikan seperti hasil belajar itu apa. Kalau yang akan kita tingkatkan hasil belajarnya, maka di bawahnya adalah hasil belajar adalah kita definisikan. Kalau yang akan kita tingkatkan dengan mind mapping tadi adalah keaktifan siswa, maka kita mencari definisi dari keaktifan siswa. Begitu seterusnya. Jadi saya ulangi, yang pertama tadi adalah menjelaskan tentang metodenya, modelnya atau medianya. Yang berikutnya menjelaskan tentang apa yang akan ditingkatkan dan alasan pentingnya hal tersebut ditingkatkan. Gitu ya. Masih di bab 2 Bapak Ibu. Ini menjelaskan tentang teori hubungan antara tindakan dengan hasil tindakan. Kita harus mencari dalam literatur tentang metode yang akan kita terapkan ini. Misalnya di sini adalah teori Edgar Dale tentang alat peraga. Jika tadi PTK-nya adalah penggunaan alat peraga ini untuk ini. Jika penerapan tadi PTK-nya tadi
menerapkan metode mind mapping, maka kita akan mencari teori tentang mind mapping dalam literatur atau berbagai buku teori atau metodologi pembelajaran. Kemudian tindakan lain yang bisa digunakan, ini juga perlu dituliskan ya. Dengan kalimat seperti ini, untuk meningkatkan hasil titik-titik bisa menggunakan metode ini, begitu. Hasil titik-titik tadi yang saya maksudkan adalah sesuai dengan mood Bapak Ibu mau meningkatkan apa di kondisi sekolah itu. Mau meningkatkan hasil belajar ya, untuk meningkatkan hasil belajar bisa menggunakan metode MPA, mind mapping, jigsaw, kemudian kalau model ya model discovery learning, project based learning atau apa seperti itu. Kalau media mungkin menerapkan media pembelajaran yang berbasis IT maupun media yang bukan IT ya, itu bisa juga menjadi modal atau bahan untuk mengisi kalimat di sini. Namun dalam penelitian ini dan lanjutannya seperti itu menggunakan metode ini dikarenakan, nah ini Bapak Ibu punya alasan sendiri. Berikutnya kita perlu menuliskan hasil penelitian yang relevan. Berarti kita akan mencari penelitian yang serupa ya. Jadi gitu untuk menguatkan bahwa ternyata pernah dilakukan penelitian seperti ini dan hasilnya seperti ini penting untuk kita lakukan. Berikutnya lagi adalah poin E, hipotesa hasil penelitian. Dari latar belakang masalah, rumusan masalah yang telah dipaparkan, kalimatnya seperti ini Bapak Ibu. Maka hipotesa tindakan yang dirumuskan sebagai berikut. Ada peningkatan hasil belajar, ada peningkatan keaktifan siswa, jika yang dinilai keaktifan siswa, dalam titik setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan titik. Menggunakannya tadi dengan apa tadi? Ya. Berikutnya ini ternyata bab 2 sudah selesai Bapak Ibu. 5 menit lagi kita akan mencoba memaparkan bab 3. Bapak Ibu, slide ini sebenarnya sebagai seperti panduan yang bisa dikembangkan sendiri oleh Bapak Ibu. Jadi dengan tercetak miring itu adalah hal kalimat pemancing untuk Bapak Ibu, dan di bab 3 ini kita akan membahas subjek dan objek penelitian siswa kita. Yang menjadi subjek penelitian adalah siswa-siswi kelas berapa, kalau SD ya di SD berapa, kalau SMP berapa, MTS berapa, betul? Di kabupaten mana. Kemudian yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah siapa saja, teman sejawat, kepala sekolah, staf, atau lainnya. Kemudian alasan peneliti melakukan di sekolah ini karena apa? Ya, di kelas ini tentunya karena siswanya seperti ini. Objek penelitian. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah kemampuan siswa atau prestasi siswa atau aktivitas siswa. Maka diuraikan di sini, kalau di poin 1 itu subjek penelitian adalah siswa nih kelas ini, maka poin 2 objek penelitian adalah kemampuan siswanya atau apa yang kita pilih itu. Nah, pemilihan objek ini tentu didasarkan pada hasil atau data yang ada. Kalau hasil belajar berarti pada ulangan yang kemarin yang terendah tentunya pada materi titik. Untuk B, poin B, alokasi waktu, lokasi dan waktu. Ini sesuatu yang gampang sekali ya, lokasinya di mana, waktunya kapan, Bapak Ibu tinggal tuliskan. Masih lanjutan bab 3. Nah, ini tercetak miring ini adalah contohnya. Kemudian ini berlokasi di, nah, kalau Bandung, kalau Jogja, kalau sesuaikan dengan tema kita pada tanggal berapa. Jadi cetak tebal tadi adalah teorinya, cetak miring adalah prakteknya. C, desain penelitian. Ini sudah sangat umum bahwa
Dalam PTK ini, saya penelitiannya diuraikan seperti gambar seperti ini. Jadi ada satu siklus ini, ada tahap pertama perencanaan, kemudian pelaksanaan, ketiga pengamatan, keempat refleksi. Nah, ini yang disebut dengan pelaksanaan satu siklus. Dan pada penelitian ini minimal dilakukan 2 siklus. Jadi perencanaan, pelaksanaan, observasi, kemudian refleksi itu satu siklus. Mohon kembali bahwa penelitian tindakan kelas minimal 2 siklus. Satu siklus sendiri itu, nah ini perencanaan ya. Nah, uraiannya seperti ada di sini yang cetak miring. Siklus pertama, nah perencanaan itu apa yang dilakukan? Misalnya membuat RPP, menyusun instrumen, bisa. Ini bisa dilanjutkan sendiri. Kemudian pelaksanaannya, dilaksanaan pertama melalui pretest untuk mengetahui nilai awal, kemudian dilakukan pembelajaran dengan metode yang Bapak Ibu pilih. Selain Bapak Ibu melaksanakan, itu juga mengobservasi dengan instrumen yang sudah kita siapkan. Berikutnya, mungkin kadang-kadang Bapak Ibu merasa bagi yang masih awam, itu yang namanya satu siklus itu bagaimana, atau penerapan metode itu bagaimana, begitu. Jadi tentu mulai dari awal KD, kemudian jika KD itu bisa KD itu dalam silabus itu ada 2 kali tatap muka atau 4 kali tatap muka, maka 2 kali tatap muka pertama itu adalah siklus pertama. Lanjutannya itu adalah siklus kedua, 2 kali tatap muka yang belakang itu siklus yang kedua. Seperti itu. Nah, kemudian ketika kita sudah menerapkan metode itu pertama kali, kemudian ada pretest, diterapkan metode baru yang tidak biasa karena ini obat, diulang lagi pada pertemuan berikutnya, maka pertemuan berikutnya itu diakhiri dengan pengambilan nilai. Maka sudah diperoleh nilai awal pretest dan nilai siklus 1. Setelah mendapatkan nilai siklus 1, maka dilakukan nomor 4 refleksi. Refleksi adalah mengenang kembali, mengingat kembali, atau merenungkan bagaimana ini, apa kelemahannya, apa yang harus saya tingkatkan, sejauh mana peningkatannya. Kemudian akan dilakukan di siklus 2 dengan metode yang masih sama, lanjutan dari KD yang tadi itu. Metodenya sama, tapi mungkin ditambah variasi, misalnya tambah dengan media apa, ditambah dengan, kalau mind map saja kemudian ditambah dengan galeri, divariasikan dengan berputar mind map. Itu di salah satu contohnya. Jadi penelitian tindakan itu, tindakannya yang diambil itu ya sampai akhir juga itu data dan teknik analisa, Bapak Ibu. Nah, datanya kalau meningkatkan kemampuan itu ya hasil belajar siswa, instrumennya dengan tes, gitu ya. Jadi data dan teknik analisa. Datanya diambil dari keaktifan siswanya, kemudian hasil belajar siswa, kemudian alatnya untuk mengambil apa? Kalau hasil belajar tentu dengan soal. Kalau kita akan mengambil data keaktifan siswa, tentu dengan instrumen observasi, panduan observasi. Gitu Bapak Ibu, sudah selesai bab 3, tinggal dilaksanakan, kemudian nanti dilaporkan. Laporannya sistemnya seperti ini, kondisi awal seperti apa diuraikan,
kemudian pelaksanaan PTK-nya, siklus pertama bagaimana, terdiri dari pertemuan satu dipecah Bapak Ibu menjadi 4, tapi tadi perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi. Pertemuan 2 juga seperti itu. Kemudian masuk siklus kedua, siklus kedua salah ketik. Pertemuan 1 seperti apa? Tentu ada perubahan tindakan karena tadi akan menguji kembali metode yang kita terapkan tadi ini benar-benar menambah perubahan atau tidak. Nah, maka yang D adalah pembahasan nilai awal dibandingkan siklus pertama dan siklus kedua dibandingkan meningkat atau tidak. Bab kelima adalah penutup, terdiri dari kesimpulan. Kesimpulan tentu diambil dari rumusan masalahnya tadi apa. Kalau rumusan masalah tadi itu, apakah dengan ini dapat meningkatkan prestasi siswa, hasil belajar siswa, maka kesimpulannya juga mengambil dari kalimat itu. Bahwasanya metode ini dapat meningkatkan ini sebesar ini dan sebagainya. Nah, saya kira ini selesai. Ini adalah foto guru-guru yang pernah kami bimbing dan berhasil menyusun proposal. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf sekali. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sharing dari Bapak Ibu sangat kami tunggu dan insya Allah itu akan memperdalam pengetahuan saya pribadi dan Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan waktu kepada moderator. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Heni Wahyu yang telah menyampaikan prestasinya terkait dengan penelitian tingkat kelas. Monggo Bapak Ibu ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan ke ahlinya. Monggo, kita masih ada waktu 25 menit sampai waktu yang sudah kita jadwalkan. Monggo Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Bu Ida Uswata. Monggo Bu Ida, silahkan langsung pertanyaannya. Okay. Monggo Bu Ida, silakan. Monggo Bu Ida langsung aja nggih. Selamat Beni maturun atas sharingnya. Yang mau saya tanyakan ini Bu Beni. Itu biasanya Bapak Ibu kalau mau mengambil hasilnya yang bisa kaitannya dengan siklus 1 dan 2, berarti apakah harus memilih KD yang sekiranya jumlah tatap muka atau pertemuannya lebih dari 1 kali? Apakah mohon maaf Bu Ida, lebih keras sedikit, suaranya kurang tertangkap. Ya, ini Bu Heni mau tanya siklus silakan Bu. Ya, kaitannya PTK itu kan minimal 2 siklus ya Bu Heni ya. Ini dengan jelaskan. Terus artinya ini nanti Bapak Ibu guru ketika mengambil KD atau memilih KD yang mau dijadiin PTK, berarti milih KD yang sekiranya pertemuannya lebih dari 1 kali ya Bu ya. Betul nggak? Iya betul. Iya. Betul Bu Ida, betul. Terus ya, yang itu, kedua. makasih Bu Ida. Oke, satu lagi. Ya. Oke, monggo. Yang terakhir nih, 1 siklus itu minimal 2 kali pertemuan ya Bu ya. Betul. Nah, itu cara ngaturnya gimana Bu? Misalnya KD itu KD tentang sholat misalnya. Ada 2 kali tatap muka atau pertemuan. Nah, itu nanti ngambil siklusnya bagaimana ya? Terima kasih. Terima kasih. Monggo Bu langsung dijawab mawon. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, khususnya Ibu Ida, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang guru selain kita melihat kelas yang super yang akan kita tingkatkan, itu juga kita akan melihat KD
KD yang tersulit bagi anak-anak. Biasanya seperti itu. Rata-rata KD yang sulit itu biasanya atau tidak disukai anak itu sejarah. Kemudian kalau itu KD-nya untuk agama, kalau yang lain Bapak Ibu lebih person untuk Bapak Ibu yang mapel kimia dan yang lain Bapak Ibu tahu. Tentu juga memang mempertimbangkan KD-KD yang sekiranya bisa untuk 2 kali pertemuan atau lebih. Tetapi jika memang tidak ada KD yang untuk bisa diterapkan atau dialokasikan 2 kali pertemuan atau lebih, itu ada pendapat yang mengatakan tidak terpancang pada KD-nya, tetapi pada mapelnya. Jadi kalau memang tidak memungkinkan KD-nya itu KD gemuk gitu, nggak ada KD gemuk, ya berarti mapel itu. Ya. Pertama kalau mapelnya sudah mapel sejarah atau mapel IPA, nah itu bisa ya dengan mapel IPA. Jadi meningkatkan prestasi belajar IPA, meningkatkan keaktifan siswa pada mata pelajaran IPA. Itu ada pendapat seperti itu, Bu. Jadi kalau memang tidak bisa itu dengan mata pelajarannya, tetapi ketika bisa KD-nya ya masuk ke KD begitu. Itu yang kedua, satu siklus ini memang 2 kali pertemuan. Jika Bapak Ibu mesti akan melihat alokasi waktu dalam silabus atau dalam pembagian waktunya dalam RPP itu, pertemuan pertama dan kedua saja itu bisa langsung dijadikan. Jadi kalau misalnya sholat ya pas praktek. Pas teorinya diselesaikan separuh teori, separuh berikutnya. Seperti itu. Dan intinya Bapak Ibu, pertemuan pertama ini kan ada di RPP. Pertemuan kedua juga ada di RPP. Jadi pertemuan pertama kedua di RPP itulah yang Bapak Ibu terapkan sebagai siklus pertama. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Barangkali nanti ada yang bisa memberikan jawabannya lebih pas sesuai dengan pengalamannya masing-masing. Monggo, kalau ada pertanyaan yang lain. Monggo silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya kembali. Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, ini sharing pengalaman ketika kami membimbing guru melaksanakan PTK, dikiranya bahwa PTK itu adalah sebuah settingan tertentu. Padahal sebenarnya hanya menerapkan metode yang tidak biasanya diterapkan di awal KD tentunya. 2 kali pertemuan, itu metodenya apa? Nah, kalau metodenya itu atau modelnya pakai problem based learning, maka 2 kali pertemuan itu menggunakan problem based learning terus. Diakhiri dengan ulangan. Itu satu siklus. Dan satu siklus tadi terdiri dari 4 hal, yaitu perencanaan, pelaksanaan, kemudian pengamatan atau observasi, kemudian refleksi. Berarti dalam 2 pertemuan itu kita sudah melakukan 4 tahap tersebut. Penyusunan perencanaan tentunya jauh sebelum dilaksanakan kegiatan pembelajaran atau tidak pada waktu itu tentunya, karena dalam kegiatan perencanaan ini guru akan menyusun RPP yang menggunakan metode baru itu, medianya apa dan menyiapkan. Kemudian instrumen yang akan dipakai untuk mengamati itu seperti apa. Kalau keaktifan mungkin aktif kemauan untuk bertanya pada sesama teman, kemauan bertanya kepada guru, tanya. Kemudian keaktifan atau respon ketika menerima tugas, nah itu bisa menjadi instrumen keaktifan misalnya. Itu Bapak Ibu. Kemudian kalau pelaksanaan ya melaksanakan pembelajaran seperti biasa, diuraikan, pendahuluan, inti, penutup, observasi. Berarti instrumen tadi diisi sambil kita
kita mengamati siswa. Berikutnya, satu pertemuan selesai dengan metode sama, besok diulangi lagi dengan metode yang sama itu. Diakhiri dengan pengambilan nilai atau evaluasi. Maka akan diperoleh data, nilai pretest dan nilai post-test siklus 1. Ini kalau sudah 2 kali pertemuan, kemudian dilihat seperti apa perubahannya. Kok belum puas ya? Nilainya kok nggak bagus sekali ya? Si anak itu yang ini kok belum. Nah, itu ulangi lagi dengan metode yang sama, KD lanjutannya atau separuh KD yang tersisa. Monggo silakan Bapak Ibu. Nah, kira di sini Bapak Ibu adalah pelaku-pelaku yang sudah sering melaksanakan PTK. Halo, Assalamualaikum. Salam. Monggo Bida. Ya, melanjutkan tadi penjelasan dari Bu Heni. Terima kasih, sudah jelas. Jadi misalnya gini, tadi sejarah gitu. Kita ngambil KD yang 2 kali tatap muka. Kemudian tadi jenengan jelaskan yang pertemuan kedua itu berarti sudah 1 siklus. Betul itu, Bu? Iya, betul. Kemudian untuk siklus keduanya diambil kapan? Kan di RPP-nya kan hanya. Jadi siklus kedua adalah lanjutan pertemuan besoknya. Inilah yang membuat bahwa PTK itu tidak menyeting, tapi gimana? Ya selama ini sangat tidak selama ini saya pahami itu menurut guru itu begitu rumitnya begitu. Ternyata hanya mengajar ya. Lah iya, mengajar metode baru. 2 kali pertemuan nilai, 2 kali pertemuan nilai sudah jadi, saya bilang seperti itu. Berarti yang saya ini, berarti setelah pertemuan kedua itu kan selesai siklus 1 nih. Iya. Nah, terus pertemuan untuk menuju ke siklus 2 berarti kan masih butuh 2 kali pertemuan lagi nih. Iya, betul. Masih di KD yang sama atau KD yang mirip atau KD yang berbeda. Yang penting metode yang sama gitu lanjutannya. Atau metode KD lanjutan. Kalau memang KD-nya kurus-kurus kan menunggu digemuk nggak dapat, berarti yang kita telitinya di mapelnya, maka KD-nya berjalan saja. Begitu. Oh, gitu. Jadi di judulnya nanti ke mapel ini. Oh, judulnya ditarik ke mapel berarti ya. Iya, tapi kalau KD-nya itu gemuk, itu kan mesti ada berapa kali pertemuan dalam alokasi waktu setelah dianalisis di awal hari efektif dan sebagainya. Kalau 4 kali pertemuan pas sekali, itu bisa untuk 2 kali, 2 kali pertemuan, 1 siklus. Selang 1 minggu kita merencanakan kembali untuk siklus berikutnya. Jadi KD yang 2 kali pertemuan tadi berarti seperti tidak disarankan ya akhirnya. Karena kan 1 siklus 2 kali pertemuan. Ya, 1 siklus 2 kali pertemuan. Berarti disarankannya mengambil KD yang lebih dari 2 kali pertemuan gitu ya? Ya. Alangkah baiknya seperti itu. Tapi ketika guru menghadapi yang sulit itu KD ini, KD-nya kok ini, tapi dalam kebetulan juga KD-nya emang nggak bisa buat banyak kali pertemuan, juga nggak boleh kita mengubah rancangan dari awal, dari prosemnya. Rancangannya kan saya mau PTK di sini, KD-nya kurus tak jereng-jereng, nggak bisa. Kalau itu namanya sudah tidak sesuai dengan prinsip PTK. Jadi tidak mengubah kegiatan pembelajaran yang terjadi pada biasanya. Karena kalau untuk kepentingan PTK berarti untuk kepentingan guru. Padahal kita melakukan PTK ini adalah untuk meningkatkan hasil. Jadi orientasinya kembali kepada siswa. Meskipun manfaatnya adalah guru jadi punya pengalaman. Jika saya menerapkan seperti ini, ternyata menjadi seperti ini. Ada manfaat-manfaat yang lain. Untuk bonusnya adalah kenaikan pangkat tentunya, dan memberikan kontribusi bagi sekolah, karena tadi saya aturkan bahwa dalam
instrumen akreditasi baik tahun 2017 maupun 2020 yang masih draft ini semua menghendaki bahwa setiap guru memiliki berarti apa ini penelitian tindakan reflektif. Memang kalau misal guru milihnya KD yang 2 kali pertemuan itu riskan karena akan mengambil jatah waktu pertemuan di KD yang lainnya. Ya. Jadi dianjurkan sekali untuk KD yang pertemuannya minimal berarti 4 ya sebaiknya ya sudah. Ya, paling enak kalau ketemu yang KD yang gemuk, dia dalam RPP-nya 4 pertemuan itu akan aman sekali. Pas 2. Itu. Di awalnya dilihat dari kelas mana yang bermasalah, dengan apa saya tindakan, apanya yang saya tindakan. Itu sudah menjadi 3 kata kunci menjadi judul, dan dari awal sampai akhir pedomannya adalah 3 hal itu. Bapak Ibu masih ada waktu 11 menit. Silakan yang mau mengkomunikasikan. Jadi sama-sama Bu Ida, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih ya. Monggo Bapak Ibu, masih 10 menit lagi. Assalamualaikum. Ini saya mendengarkan ibu-ibu pengawas hebat nih. Ada Bu Ida satunya. Saya dengarkan bagus sangat. Iyalah, alhamdulillah kita bisa bertemu di sini, Bu Heni. Saya agak terlambat ya tadi karena mengikuti yang lain. Namun tidak apa-apa. Ini salam ya Bu Ida Uswatun Hasanah, tadi saya mendengarkan utuh ya. Begini Bu Heni, tadi saya mendengarkan beberapa hal mungkin pengalaman ya, karena kita menjadi pembimbing bagi guru yang akan mengalami atau kenaikan pangkatnya begitu. Nah, mungkin ada pengalaman. Saya kalau ilmunya Bu Heni sudah luar biasa. Mungkin dari pengalaman Bu Heni sendiri ketika membimbing guru, karena memang selama ini kendala guru yang naik pangkat. Ini mungkin ada kendala apa ketika dalam membimbing guru dalam menulis PTK itu, atau iya PTK ya? Monggo Bu. Ya, terima kasih Bu Neng. Jadi rata-rata pertama guru itu sudah takut dengan kata-kata penelitian tindakan gitu. Ya, itu rata-rata seperti itu. Maka saya breakdown teori itu, tidak usah banyak teori, langsung kita beri contoh, langsung kita lakukan. Jadi saya berikan contoh metode, silakan diterapkan. Kemudian kalau saya ini pengalaman Bu Neng yang mungkin best practice saya secara pribadi. Ketika kita sudah bimbing begitu, kemudian kita dampingi, suatu waktu dipadukan, artinya dikumpulkan bersama dalam kelompok kecil untuk melihat hasilnya teman-teman sendiri, itu dampaknya luar biasa Beneng. Jadi ada yang kelihatannya tua, orang underestimate sama dia, ternyata dia bisa gitu, yang muda jadi malu gitu Beneng. Ini pengalaman saya yang jadi kok bisa jadi apa ya? Ya, membuat motivasi. Benar, membuat motivasi yang lain. Oke, baik. Memang ini satu kelompok ada yang sudah bukan PNS, usia juga sudah agak sepuh, kok berhasil. Yang PNS muda jadi malu Bu. Ini satu trik pengalaman saya. Kemudian yang kedua, kemudian kita bikin kelompok itu tidak selalu di sekolah Bu, tapi di tempat wisata. Lebih mengasihkan, lebih rileks ya. Jadi sebenarnya mikir agak berat jadi ringan. Dari situ ada diskusi sama guru. Kemudian ada metode bertukar literatur. Karena kalau nyari buku kadang-kadang guru-guru kita beli buku itu malas. Tapi kalau ada temannya bawalah satu-satu buku, saya bilang begitu. Akhirnya ngumpul, saya pinjam ini ya. Oke. Ya, yang belum pernah saya lakukan yang itu tadi, yang wisata tadi itu belum. Kita masih formal di kelas, kemudian di kantor gitu ya. Oke. Jadi mikir berat tapi di tempat yang asik jadi terasa enak gitu. Tapi ya itu
diselingi karena nanti di laporan kita juga ada harus di sekolah kan Bu, jadi selingannya gitu. Ya ini dua-duanya di warung makan ini Bu. Yang saya cari ini di warung makan, tapi nanti yang di sekolah juga ada. Kadang kita juga akan melaporkan, minta laporan dari kepala sekolah kan Bu, bahwa hari ini kita melakukan penelitian tindakan kelas di sekolah ini, maka yang berikan keterangan kepala sekolah. Karena itu terima kasih Bu Neng ya atas kerawuhannya. Monggo Bapak Ibu yang lain. Masih ada Bapak Ibu? Ya, rupanya Bapak Ibu ini sudah semuanya berpengalaman dan ini pertanyaan seperti ini Bu. Dalam PTK hipotesis atau prasimpulan fungsi yang ada hubungannya dengan rumusan masalah sepertinya sama. Kalau tidak memakai hipotesis kira-kira bisa dilakukan atau diterima tidak oleh penilai. Oke. Ya, Bapak Ibu, terima kasih pertanyaannya. Dari Ibu siapa nanti bisa dilihat itu ya. Pak Solihin ini Bu. Oh, Pak Ahmadi sudah rawuh pakarnya nih, suhu saya. Ya, hipotesa tindakan kalau memang sistematika PTK itu berbagai macam, tetapi lebih banyak yang menggunakan hipotesa begitu. Jadi kayak dugaan sementara ya. Kalau cuma menuliskan 1-2 kalimat saja apa susahnya gitu kan? Melalui ini akan meningkatkan ini begitu. Untuk diterima dan tidak itu kan sangat subjektif dari tim penilai. Kadang ada penilai yang harus, ada yang ini karena saya mengumpulkan sistematika PTK itu ada berbagai macam gitu ya. Akhirnya yang saya pedomani adalah satu, tapi rata-rata hipotesa itu ada, Pak. Ya semoga saja kalau keberatan menuliskan hipotesa tidak dituliskan, tapi kalau secara teori akan lebih bagus dengan hipotesa tindakan. Jadi juga gitu ya. Kita sudah menduga. Jadi hipotesa itu kan saya menduga loh dengan metode ini itu akan meningkatkan gitu loh. Bahasa mudahnya seperti itu. Sudah punya dugaan dulu, siswa ini kayaknya mau saya ini meningkat deh. Nah, hipotesa tindakannya adalah melalui metode ini akan meningkatkan ini. Gitu. Begitu Pak. Monggo. Oke, selanjutnya ini Bu dari Bu Umi. Sebaiknya berapa teori pendukung yang diperlukan dicantumkan dalam kajian teorinya? Oke Bu Umi, terima kasih pertanyaannya. Jadi teori yang dituliskan di bab 2 itu diawali dari menjelaskan tindakannya. Ya, minimal 2 Bu, tapi saya tidak berdasarkan literatur apa gitu. Tapi saya pernah jadi kalau hanya satu definisi atau satu teori ya, kalau teori maaf bukan definisi nggih. Kalau teori satu nggak apa-apa Bu. Jadi bahwa ini meningkatkan ini, tapi kalau definisi atau penjelasan kita bisa lebih dari satu biar apa ya, referensi itu bahwa asumsi itu bahwa ternyata difahami oleh banyak ahli gitu. Jadi tidak hanya seorang yang berkata kemudian kita pakai gitu. Itu Bu Umi untuk teori. Jadi untuk teori pertama kita menjelaskan apa tindakan yang kita lakukan, grand teorinya itu satu tidak masalah, bahwa misalnya behavior sih akan meningkatkan apa-apa itu satu tidak masalah, tetapi untuk definisi atau penjelasan dari metode dari apa ini minimal jangan satu lah, minimal lebih dari 1-2 gitu biar lebih valid. Oke itu Bu, monggo masih ada. Satu lagi nih Bu, yang dari Pak Solihin. RPP yang disiapkan apa khusus PTK? Karena dijelaskan seperti mengajar biasa. Oke. Nah, RPP yang disiapkan karena kita tadi sudah membidik kelas X atau kemudian dengan metode yang baru, Y misalnya begitu nggih. Tentu kita akan menyiapkan RPP yang baru, bukan yang disiapkan di awal tahun. Gitu. Karena ini kan munculnya kan di tengah-tengah. Ya. Saya akan melakukan PTK ini.
Maka ini kemudian kita menyusun RPP yang baru yang akan dilakukan di siklus-siklus itu. Ya, mungkin perlu saya pertegas bahwa metodenya pertemuan pertama, kedua sama persis. Itu untuk satu siklus sama persis. Setelah ulangan diambil nilai, kemudian direfleksi, dipenggalih kurangnya dengan metode yang basicnya sama, tetapi divariasi, begitu. Maka judulnya biar misalnya awalnya dengan jigsaw ya jigsaw saja. Kalau siklus pertama jigsaw, siklus kedua dengan MPA kan jadinya bukan apa ya namanya berubah tindakan gitu. Jadi satu tindakan untuk dua siklus. Nah, kenapa kok metodenya sama itu? Karena kalau siklus pertama itu kok kebetulan terjadi peningkatan, untuk satu kali siklus, jangan-jangan ini adalah sebuah kebetulan saja, maka perlu diulang lagi pada siklus berikutnya. Gitu. Nah, metode ini benar-benar meningkatkan, gitu. Tapi juga perlu divariasi. Seperti itu, Bapak. Terima kasih, Pak Solehin. Rawuhipun, ini saya diajari lagi ya. Ini satu lagi, Bu, dari Pak Solehin ini. Ya, ini pertanyaan seperti ini. Literatur apa ada batasan tahun, mungkin 2 tahun belakang atau lebih? Pernah ada penilaian sebaiknya tidak terlalu jauh. Apa ada aturan yang baku? Ya, ada, Pak. Jadi saya lupa ingat 4-5 tahun atau berapa itu maksimal 4 tahun apa ya. Jadi yang tua-tua itu tidak kan apa? Sebuah teori itu berkembang. Kalau itu temuan-temuan lama bisa jadi itu sudah kayak kedaluarsa begitu loh. Jadi daftar buku yang sudah terlalu lama itu disarankan untuk tidak dipakai. Dan kalau di saat ini kayaknya di e-book ya itu banyak ditemukan. Nanti saya ingat apa kita buka di satu link itu buku-buku baru banyak dan gratis, harus membeli gitu. Yang baru, jadi kita bisa memilih yang baru-baru. Itu mungkin kenapa dibatasi karena yang lama-lama itu mungkin sudah nggak up to date temuan-temuannya. Gitu Bapak. Baik, masih Bapak Ibu. Masih ada apa tidak? Kalau sudah. Bu Umi lagi. Bu Umi, monggo. Ini yang terkait dengan penelitian yang relevan. Nah, apakah itu menjadi sebuah keharusan untuk dicantumkan atau misalnya Mbak cantik atau boleh Mbak Hin. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Hin. Oke, penelitian yang relevan itu memang sebaiknya ada karena itu untuk menjadi penguat bahwa pilihan kita ini juga pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Itu. Jadi sebaiknya itu ada, Bu. Jadi kita bisa mencari di jurnal-jurnal, bisa mencari di jurnal elektronik begitu ya, yang relevan itu banyak sekali. Kita mengambil kesimpulannya. Penelitian ini dan ini ternyata menghasilkan seperti ini. Dan penelitian yang lain juga ini menghasilkan seperti ini. Nah, dengan dasar itulah maka peneliti akan menerapkan metode ini pada penelitian saya ini, penelitian ini. Saya sebagai peneliti, tapi nggak usah bukan saya, akan menerapkan metode ini dengan harapan bisa meningkatkan apa tadi yang akan kita tingkatkan, prestasinya, atau keaktifannya, atau motivasinya. Itu. Perlu diingat Bapak Ibu ketika kita akan memilih apa yang akan ditingkatkan, ini Bapak Ibu harus berpikir tentang instrumennya. Kalau pemula, misalnya meningkatkan hasil belajar, itu instrumennya nilai. Ini untuk pemula sangat mudah, karena kita nggak usah mencari teori tentang instrumen yang rumit. Tapi kalau motivasi belajar, kita harus cari teori tentang motivasi, sehingga kita akan
memecah teori motivasi itu menjadi instrumen. Motivasi tinggi itu jika apa? Tuh. Nah, bagi pemula ini kan ribet sekali gitu. Tapi kalau yang sudah ahli-ahli monggo saja. Kemudian maka saya sarankan bagi pemula itu meningkatkan prestasi belajar atau hasil belajar. Jadi instrumennya itu mudah, hanya nilai dibandingkan. Gitu ya. Meskipun hasil belajar itu juga tidak selalu angka. Hasil belajar itu juga angka dan sikap. Gitu. Itu Bapak Ibu Mbak Hin, monggo kalau masih ada yang perlu didiskusikan. Waktunya sudah habis, Bu Heni. Waktu sudah habis, nggih. Nanti kasihan sampai malam juga. Nggih. Mohon maaf Bapak Ibu, ya. Saya menyampaikan terima kasih atas atensinya, atas segala sumbang sarannya, atas atas partisipasi Bapak Ibu. Saya menjadi lebih paham dan mungkin juga memahamkan yang tidak bertanya. Mohon maaf jika banyak salah, ini hanya sekedar sharing pengalaman saya saja. Saya kembalikan kepada host, mudah-mudahan bermanfaat. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Heni atas presentasinya, luar biasa sekali sampai dari Bapak Ibu banyak pertanyaan ya, sampai lewat 5 menit dari jam yang kita tentukan, luar biasa. Semoga apa yang disampaikan Bu Heni ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, sehingga Bapak Ibu semua nanti bisa melaksanakan penelitian tindakan kelas, baik untuk kepentingan untuk kenaikan pangkat atau untuk peningkatan proses pembelajaran di sekolah masing-masing. Demikian Bapak Ibu presentasi yang disampaikan oleh Bu Heni. Dari saya selaku moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas partisipasinya, sehingga untuk presentasi pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu, waktu kami kembalikan kepada host Bapak Novian Fakih. Oke. Terima kasih Pak Abdul, dan selamat malam Bapak Ibu partisipan. Saya mewakili host, kemudian Pak Abdul dan Bu Heni malam ini mengucapkan terima kasih atas kedatangannya, dan mohon maaf jika dalam hal kami membawakan acara malam ini banyak kekurangan. Semoga kita bisa memetik manfaat dari kegiatan apa yang kita jalankan saat ini. Terima kasih atas kehadirannya. Dengan ini maka room ini saya cukupkan sekian. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum presensi ya Pak. Tak presensi dulu ya. Nggih, monggo Bu. Ini masih terbuka. Tak presensi dulu, saya tutup ya. Nggih, monggo. Terima kasih. Silahkan Bu, yang belum presensi, link ada di chat room.